Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pembelajaran matematika hari ini, seperti yang kalian ketahui bahwa kita akan mempelajari tentang bab statistika data kelompok pada submateri varians dan simpangan baku. Oke, Ibu harap kalian bisa mengikuti video ini dengan baik dan memperhatikan dengan serius ya, agar kalian bisa memahami tentang materi berikut. Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang fakta-fakta yang ada di materi varians dan simpangan baku. Nah, varians dan simpangan baku adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Nah, karena di sini kita membahas tentang varians dan simpangan baku di dalam data kelompok, kalian juga harus tahu bahwa data kelompok disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah analisis data. Oke, nah simbol varians. Simbol varians adalah sigma kuadrat seperti pada lambang berikut. Nih, ini simbol sigma kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan tahu apa itu simbol simpangan baku. Simbol simpangan baku adalah sigma. Nih, tanpa kuadrat. Kalau simbol varians itu adalah sigma kuadrat, kalau simbol simpangan baku adalah sigma. Selanjutnya kita bahas tentang konsep. Konsep-konsep pada materi varians dan simpangan baku data kelompok. Kita lihat untuk bagian variansnya dulu. Varians adalah untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Nah, rumus varians itu adalah sigma kuadrat sama dengan jumlah dari Fix, Ix bar itu apa ya? Kita lihat keterangannya. Kalau sigma kuadrat itu adalah varians, kalau F di sini adalah frekuensi, kalau Xi di sini adalah nilai tengah, X bar itu adalah rata-rata atau mean. Nah, maka rumus varians bisa kita lihat seperti berikut. Sigma kuadrat sama dengan jumlah dari Fi, frekuensi data ke I, dikali dengan kuadrat dari data tengah ke I, dikurang rata-ratanya, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ini adalah rumus dari varians. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti simpan pertanyaannya di akhir video ya, atau bisa tanyakan langsung dengan ibu di kelas. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang simpangan baku. Nah, simpangan baku itu apa sih? Simpangan baku, pengertian singkatnya itu adalah akar kuadrat dari varians. Nah, rumus simpangan baku ini masih ada keterkaitannya dengan rumus varians itu sendiri. Nih, masih ada kaitannya di sini. Kaitannya adalah kalau rumus simpangan baku atau sigma itu sama dengan akar dari jumlah frekuensi ke I dikali data tengah ke I dikurang X bar lalu dikuadratkan dibagi dengan N. N ini atau bisa juga kita sebut sebagai jumlah dari frekuensinya. Jadi nanti kalian ada berbagai macam simbol dalam rumus, ada yang memakai sigma frekuensi di sini tulisannya, atau ada yang memakai N. Jadi kalian gak usah bingung bedanya itu apa. Ini itu sama aja dengan jumlah frekuensinya. Nah, untuk lebih singkatnya dalam penulisan rumus simpangan baku, kita bisa menulis dengan
sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Kenapa sigma kuadrat? Karena kan tadi dibilang bahwa simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Yang varians sendiri itu adalah simbolnya sigma kuadrat. Maka ketika kalian mencari simpangan baku, kalian harus mencari variansnya terlebih dahulu. Nah, baru deh nyari simpangan bakunya tinggal diakarkan. Jadi kalian harus menghafal yang ini aja nih, rumus yang singkatnya. Oke, selanjutnya kita lihat keterangannya. Ini di sini udah kalian ketahui kalau sigma kuadrat itu adalah varians, kalau sigma itu adalah simpangan baku. Selanjutnya kita lihat prosedur. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menghitung varians dan simpangan baku data kelompok. Yang pertama kali kalian lakukan itu apa sih? Yang pertama kali itu adalah kalian membuat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Nih, yang pertama tabel itu kalian harus membuat tabel nilai tengah kelas, yaitu atau disimbolkan dengan XI dari setiap interval, baru kalian cari nilai tengahnya berapa aja. Yang kedua, hitung rata-rata data kelompoknya atau X-bar-nya dengan rumus rata-rata data kelompok yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita hitung selisih antara nilai tengah kelas dengan rata-ratanya, lalu kita kuadratkan hasilnya. Itu nanti kalian buat tabelnya, nanti kita jelaskan di contoh soalnya. Yang keempat, kalikan hasil kuadrat selisih tersebut dengan frekuensi masing-masing kelas. Yang kelima, jumlahkan hasil perkaliannya. Yang keenam, hitung varians dengan membagi jumlah tersebut dengan total frekuensinya. Ini hitung variansnya menggunakan rumus yang tadi Ibu jelaskan. Lalu yang ketujuh, baru menghitung simpangan baku dengan mengambil akar kuadrat dari varians. Ya kan? Sebelum menghitung simpangan baku, kita harus menghitung variansnya terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, dalam mempelajari varians dan simpangan baku ini, nantinya kalian akan menyadari bahwa proses berpikir yang digunakan, yang diharapkan kalian akan bisa itu adalah yang pertama, kalian bisa menyelesaikan tabel sesuai perhitungan nilai tengah, selisih kuadrat, dan hasil perkaliannya. Yang kedua, menggunakan rumus rata-rata, varians, dan simpangan baku untuk menghitung nilai-nilainya. Jadi nanti dalam menghitung varians dan simpangan baku, kalian harus menghafal 3 rumus, yaitu mencari rata-rata data kelompok, mencari varians, lalu mencari simpangan bakunya. Lalu yang ketiga, memberikan analisis berdasarkan hubungan simpangan baku dengan sebaran data. Contohnya, semakin besar simpangan baku, maka semakin besar penyebaran datanya. Lalu yang keempat, kalian bisa menjelaskan aplikasi nyata, misalnya dalam menentukan keseragaman hasil belajar siswa atau evaluasi efektivitas program pelatihan. Nah, ini adalah hal-hal yang diharapkan kalian mampu menyelesaikannya ketika kalian selesai belajar materi ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang varians. Apa sih itu varians? Varians adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh data dalam suatu distribusi menyebar dari nilai rata-ratanya atau mean. Secara matematis, varians dihitung sebagai rata-rata kuadrat dari selisih antara setiap data dengan nilai rata-ratanya.
Adapun tujuan varians yaitu untuk mengetahui tingkat keragaman atau penyebaran data dalam suatu kumpulan data. Nah, fungsi-fungsi varians yaitu yang pertama adalah varians merupakan langkah awal dalam menghitung simpangan baku yang lebih mudah diinterpretasikan karena berada dalam satuan yang sama dengan data hasilnya. Yang kedua, dapat menentukan konsistensi data, yaitu ketika varians kecil menunjukkan data lebih konsisten, sedangkan varians besar menunjukkan data lebih tersebar. Yang ketiga, varians pada umumnya ini dipakai oleh ahli statistik atau orang yang terjun dalam dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasinya. Nah, rumus varians sebagai berikut yang sudah dijelaskan oleh Ibu di awal. Berikut keterangan-keterangannya di mana kalau sigma kuadrat itu adalah varians, kalau F itu adalah frekuensinya, kalau XI adalah nilai tengah data ke I, X bar itu adalah nilai rata-ratanya atau mean. Oke, untuk contoh aplikasi varians, kita lihat kasus berikut. Misalnya, dalam pengelolaan sampah di perumahan, varians dapat digunakan untuk mengetahui apakah jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga memiliki keragaman yang signifikan. Jika varians besar, perlu dicari solusi untuk menyeimbangkan pola pembuangan sampah tersebut. Nah, kasus tersebut merupakan contoh dari aplikasi penggunaan varians. Oke, selanjutnya kita lihat pembahasan yang kedua, yaitu tentang simpangan baku. Apa itu simpangan baku? Nah, simpangan baku ini atau standar deviasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa tersebarnya data dalam suatu kumpulan data relatif terhadap nilai rata-ratanya atau mean. Nah, simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Tujuan dari simpangan baku ini adalah untuk menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Data yang lebih dekat ke rata-rata memiliki simpangan baku yang kecil, sedangkan data yang lebih tersebar memiliki simpangan baku yang besar. Adapun fungsi-fungsi dari simpangan baku adalah yang pertama, simpangan baku ini dapat membantu mengevaluasi konsistensi data dengan menentukan apakah data memiliki pola yang seragam. Nilai simpangan baku yang kecil menunjukkan bahwa data cenderung seragam dan mendekati rata-ratanya. Yang kedua, simpangan baku mempermudah perbandingan penyebaran data dari dua atau lebih kelompok. Misalnya itu adalah membandingkan performa siswa dalam ujian dari dua kelas yang berbeda. Itu adalah fungsi dari simpangan baku. Adapun rumus simpangan baku adalah sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Sigma kuadrat di sini adalah varians itu sendiri. Di mana keterangannya sudah dijelaskan di awal bahwa simbol simpangan baku itu adalah sigma, sedangkan simbol dari varians adalah sigma kuadrat. Jadi simpangan baku bisa dicari ketika kita sudah mendapatkan nilai variansnya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh aplikasi simpangan baku. Dalam kasus ini masih berkaitan dengan kasus sebelumnya di contoh pengaplikasian varians. Nah, misalnya dalam kasus jumlah sampah plastik. Jika simpangan baku dari jumlah sampah rumah tangga adalah 3,75 kg, itu berarti rata-rata penyimpangan jumlah sampah dari rata-rata 7,4 kg adalah sekitar 3,75 kg.
Simpangan baku membantu mengetahui apakah ada rumah tangga yang menghasilkan sampah jauh lebih besar atau lebih kecil dibandingkan rata-ratanya. Nah, hal tersebut adalah contoh dari aplikasi simpangan baku. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal cara mencari varians dan simpangan bakunya. Nah, contoh soal ini adalah orientasi masalah dari yang Ibu jelaskan tadi di kelas. Sekarang kita coba jawab orientasi masalah tersebut di dalam contoh soal ini. Nah, soalnya adalah sebuah komunitas lingkungan di sebuah perumahan ingin mengetahui seberapa bervariasi jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh rumah tangga setiap minggunya. Data jumlah sampah plastik, satuannya dalam kilogram, dikumpulkan dalam seminggu dari beberapa rumah tangga, kemudian dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini diberikan tabel distribusi frekuensinya, yang itu tabel pertama tentang interval jumlah plastik dalam satuan kilogram, tabel yang kedua itu ada frekuensinya. Nah, untuk interval jumlah plastik di kelas pertama, di kelas pertama ada 1 sampai 3 dengan frekuensinya sebanyak 7. Di kelas yang kedua ada 4 sampai 6 di frekuensinya 10. Di kelas interval yang ketiga ada 7 sampai 9 untuk frekuensinya 12. Di kelas yang keempat ada 10 sampai 12 di frekuensinya 6. Di interval yang kelima ada 13 sampai 15 dengan frekuensinya 5. Nah, yang ditanyakan untuk soal ini yang pertama, kalian harus menentukan nilai mean atau rata-rata dari jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh rumah tangga setiap minggunya. Yang kedua, kalian harus menghitung nilai varians dari jumlah sampah plastik tersebut. Yang ketiga, kalian harus menghitung simpangan baku dari data jumlah sampah plastiknya. Yang keempat, kalian harus memberikan interpretasi hasil simpangan baku dalam konteks pengelolaan sampah di perumahan tersebut. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita menggunakan 3 rumus. Rumus yang pertama yang harus kita gunakan adalah rumus mencari rata-rata atau mean. Mencari rata-rata data kelompok, rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah dari frekuensi dikali data tengah ke I dibagi dengan jumlah frekuensinya. Kemudian setelah mendapatkan rata-ratanya, kita menggunakan rumus varians, yaitu sigma kuadrat sama dengan jumlah frekuensi ke I dikali dengan kuadrat dari data ke I dikurang rata-rata per jumlah frekuensinya. Kemudian kita cari simpangan bakunya yang terakhir. Menggunakan rumus simpangan baku yaitu sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan ini kalian harus menggunakan ketiga rumus berikut, yaitu mencari rata-rata, varians, dan simpangan bakunya. Oke, selanjutnya kita lihat pembahasannya. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai rata-rata data kelompok dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Nah, tadi kan di soalnya udah dikasih tahu ada 2 tabel pertama yaitu interval dan frekuensi ya. Ini ada interval, lalu yang kedua ada frekuensi di soal.
Nah, untuk mencari nilai rata-rata, kita membuat dua tabel tambahan. Kita buat dua tabel tambahan. Tabel yang pertama itu untuk mencari XI, di mana XI ini adalah nilai tengah dari masing-masing interval kelas. Nah, untuk kelas yang pertama, itu intervalnya 1 sampai 3. Nah, untuk 1 sampai 3 nilai tengahnya adalah kan 1, 2, dan 3. Berarti nilai tengahnya angka ke-2. Maka di sini kita tulis angka 2. Untuk interval yang kedua itu ada 4 sampai 6, di mana nilai tengahnya adalah 5. Untuk interval yang ketiga itu ada 7 sampai 9, di mana nilai tengahnya itu adalah 8. Untuk nilai interval dari 10 sampai 12, nilai tengahnya adalah 11. Nah, untuk interval yang kelima, itu 13 sampai 15, nilai tengahnya itu adalah 14. Nah, setelah mencari nilai tengah atau XI-nya, selanjutnya kita buat tabel berikutnya, yaitu perkalian dari frekuensi data ke I dikali dengan XI, nilai tengah data ke I-nya. Jadi di sini kalian tulis untuk kelas yang pertama, frekuensi data yang pertama itu kan 7. Terus nilai tengah data pertama itu 2. Berarti di sini kalian tulis 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, untuk kelas yang kedua, kalian kaliin 10 dikali 5 sama dengan 50. Untuk kelas yang ketiga, kalian mengkalikan 12 dikali 8 sama dengan 96. Untuk kelas yang keempat, kalian kalikan 6 sampai 11, yaitu 66. Untuk kelas yang terakhir, kalian kalikan 5 kali 14, yaitu 70. Nah, dari perkalian ini, selanjutnya adalah kita jumlahkan nilai 14, 50, 96, 66, dan 70. Hasil penjumlahannya adalah 296. Oke, sekarang setelah kita mengetahui nilai jumlah dari perkalian frekuensi dan nilai tengah, serta jumlah dari frekuensinya, sekarang kita bisa mencari nilai rata-rata mean atau rata-rata data kelompok. Untuk rumus rata-rata data kelompok adalah X bar sama dengan jumlah dari frekuensi data ke I dikali dengan nilai tengah data ke I dibagi dengan jumlah frekuensinya. Di mana jumlah dari frekuensi dikali dengan data tengah itu hasilnya 296. Maka kita tulis di sini 296 dibagi 40, maka hasilnya adalah 7,4 kg. Karena tadi satuan dari interval jumlah sampah plastik adalah kilogram, di sini kita tuliskan dengan kilogram. Oke, selanjutnya kita lihat langkah yang kedua untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mencari nilai varians. Untuk mencari nilai varians, maka kita harus membuat tabel tambahannya lagi, yaitu nih setelah kita mencari nih yang tadi nilai tengah dan frekuensi dikali nilai tengah, kita buat tabel tambahannya ada 3. Untuk tabel tambahan yang pertama, ini kita mencari nilai data tengah ke I dikurang dengan nilai rata-ratanya. XI dikurang X bar. XI di sini kita lihat XI kelas pertama itu adalah 2 kan? Terus tadi X bar-nya itu tadi kita udah dapat nilainya 7,4. Ya udah, sekarang sini kita tulis 2 dikurang 7,4 sama dengan minus 5,4. Nah, ini berlaku sampai ke kelas kelima. Sekarang kita lihat XI data kedua itu adalah 10. 5. Berarti 5 dikurang 7,4 sama dengan negatif
2,4. Terus XI dari kelas ketiga adalah 8, berarti 8 dikurang 7,4 sama dengan 0,6. Terus selanjutnya XI keempat 11, 11 dikurang 7,4 sama dengan 3,6. Lalu yang terakhir 14 dikurang 7,4 sama dengan 6,6. Nah, setelah kita mencari nilai dari XI dikurang X bar, selanjutnya kita lihat ke tabel tambahan nih yang selanjutnya yang kedua, yaitu mengkuadratkan hasil dari selisih yang tadi. Hasil selisih yang pertama itu kan negatif 5,4. Berarti di sini kita tulis perkalian kuadrat dari negatif 5,4. Hasilnya 29,26. Terus yang kedua, negatif 2,4 dikali negatif 2,4 sama dengan 5,76. Terus kelas yang ketiga, 0,6 dikali 0,6 sama dengan 0,36. Terus yang keempat, 3,6 dikali 3,6 sama dengan 12,96. Dan untuk kelas yang terakhir, 6,6 dikali 6,6 sama dengan 43,56. Nah, setelah itu kita lihat lagi yang terakhir, kita kalikan frekuensi data ke I dengan hasil penguadratan tadi. Frekuensi data ke I yaitu frekuensi data pertama adalah 7, berarti 7 dikali 29,26 hasilnya 204,12. Jadi selanjutnya kita lihat ke kelas yang kedua. Kelas yang kedua itu 10 dikali dengan 5,76. Hasilnya 57,6. Untuk kelas yang ketiga, frekuensinya itu adalah 12. Berarti 12 dikali 0,36 sama dengan 4,32. Untuk frekuensi yang keempat hasilnya 6, berarti 6 dikali 12,96 sama dengan 77,76. Untuk frekuensi yang kelima, kita kalikan dengan frekuensi dengan hasil 43,56, hasilnya sama dengan 217,8. Nah, ketika kita udah tahu hasil dari perkalian frekuensi data ke I dengan penguadratan dari selisihnya, ini semua kita jumlahkan. Hasilnya 561,6. Nah, setelah kita tahu hasil dari ini, perkalian ini, dan jumlahnya, sekarang kita bisa mencari nilai varians menggunakan rumus. Rumus varians tadi adalah sigma kuadrat sama dengan jumlah dari frekuensi data ke I dikali nilai tengah dikurang rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N. N atau jumlah frekuensinya. Nah, tadi kita ketahui jumlah dari semuanya ini yang terakhir adalah 561,6 dibagi dengan jumlah frekuensinya 40. Maka hasil variansnya adalah 14,04 kg kuadrat. Kenapa kuadrat di sini? Karena nilai varians di sini adalah sigma kuadrat. Maka di sini satuannya harus ditambahkan dengan kuadrat. Oke, selanjutnya kita bahas ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah mencari nilai simpangan baku. Nah, untuk mencari nilai simpangan baku, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa kita harus mendapatkan nilai variansnya terlebih dahulu. Tadi kita dapat nilai variansnya kan? Nah, sekarang kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu simpangan baku. Oke, untuk mengingat jawaban yang sebelumnya, tadinya kita udah membuat
tabel untuk mencari data tengah, untuk mencari frekuensi dikali data tengah, mencari nilai tengah dikurang rata-rata, lalu dikuadratkan, lalu dikalikan dengan frekuensi data ke I. Itu semua yang udah kita cari untuk mendapatkan nilai varians, dan sudah mendapatkan nilai variansnya adalah 14,04 kg kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari simpangan bakunya. Dengan rumus simpangan baku tadi adalah sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita tulis, berarti sigma sama dengan akar dari 14,04. 14,04 tadi adalah nilai variansnya. Nah, karena ini hasilnya desimal atau koma, maka kita bisa mencari hasil yang paling mendekati. Berarti hasil yang paling mendekati dari akar 14,04. Maka hasilnya adalah yang paling mendekati adalah 3,75. Oke, selanjutnya kita bahas tentang nomor 4, yaitu mencari interpretasi hasil simpangan baku dalam konteks pengelolaan sampah di perumahan tersebut. Nah, sudah kita dapatkan bahwa nilai rata-rata jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh rumah tangga setiap minggunya adalah 7,4 kg. Nah, jumlah sampah plastik yang dihasilkan rumah tangga sangatlah bervariasi. Beberapa rumah tangga menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit sampah dibandingkan rata-ratanya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah tangganya. Nah, begitulah hasil interpretasi simpangan bakunya. Oke. Nah, gimana sekarang? Apakah kalian sudah paham gimana caranya mencari varians dan simpangan baku dalam data kelompok? Ibu harap kalian bisa pahami ya penjelasannya. Jika masih ada yang kurang paham, bisa mengulangi video pembelajaran ini atau bisa langsung bertanya kepada ibu di kelas ya. Mungkin sekian video pembelajaran varians dan simpangan baku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.